Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga masih kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan atau pahala salat tarawih di bulan Ramadan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa fil lailatil asyirah yarzuquhu Allahu ta'ala khairai dunya wal akhirah." Barang siapa orang yang beriman yang mengerjakan salat tarawih di malam yang ke-10, maka oleh Allah SWT akan diberikan rizki berupa kesenangan di dunia sampai akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa besar karunia Allah. Dengan kita melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-10, kita akan mendapatkan banyak keutamaan, yaitu akan diberikan rizki oleh Allah SWT berupa kesenangan dunia dan di akhirat. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, baik berupa pakaian, makanan, sampai pada istri. Itu semua termasuk rizki. Begitu pula anak-anak, laki-laki ataupun perempuan termasuk rizki. Termasuk pula dalam hal ini adalah kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Rizki yang kita peroleh wajib dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Jika rizki kita berupa harta, maka wajib diperhatikan zakat dari harta tersebut atau mengeluarkannya untuk sedekah yang sunnah. Ada pula rizki selain harta yang juga diperintahkan untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, seperti rizki berupa akal, pendengaran, dan penglihatan. Adapun pemanfaatan rizki itu ada dengan dua cara. Yang pertama, rizki atau nikmat dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, rizki atau nikmat untuk dimanfaatkan untuk memberi manfaat pada kaum muslimin yang lain. Seorang mukmin dan seorang yang gemar maksiat sudah ditetapkan rizkinya baginya dari yang halal. Jika ia mau bersabar hingga rizki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika ia tidak sabar, lantas ia tempuh dengan cara yang haram, niscaya Allah SWT akan mengurangi jatah rizki yang halal untuknya. Rizki yang Allah berikan kepada kita ada dua bentuk. Yang pertama, rizki yang sifatnya umum, yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan, berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyaknya pemberian jenis rizki ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Begitu pula sedikitnya rizki dunia yang Allah berikan kepada seseorang tidak menunjukkan kehinaan orang tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Wallahu a'lam bishawab. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia muliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini bahwasannya jika Allah SWT meluaskan rizki mereka, tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rizki tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa rizki dari Allah SWT merupakan bentuk kemuliaan terhadap mereka. Namun yang benar bukanlah demikian. Bahkan rizki tersebut merupakan ujian dan cobaan untuk mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Walau a'lami muradi. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Demikian pula sebaliknya, jika Allah SWT memberinya cobaan dan mengujinya dengan menyempitkan rizkinya, sebagian orang menyangka bahwa Allah SWT sedang menghinakannya. Maka Allah katakan, sekali-kali tidak. Yang dimaksud bukanlah seperti persangkaan mereka. Allah SWT memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah juga menyempitkan harta terhadap orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak dicintainya. Sesungguhnya semuanya bersumber pada ketaatan kepada Allah pada dua kondisi tersebut, baik ketika mendapatkan rizki yang luas maupun rizki yang sempit. Jika seseorang kaya mendapatkan banyak rizki harta, dia bersyukur kepada Allah dengan pemberian tersebut. Dan jika miskin atau sempit rizki, dia bersabar. Banyak sedikitnya rizki di duniawi adalah ujian semata, bukan sebagai standar kecintaan Allah terhadap hamba.
Rizki harta sebagai ujian Allah atas hambanya untuk mengetahui siapakah di antara hambanya yang paling bersyukur dan bersabar. Jenis rizki yang kedua yaitu rizki yang sifatnya khusus, yakni segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Rizki jenis ini berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh serta semua rizki halal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah SWT. Inilah rizki yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang dicintainya. Inilah rizki yang hakiki yang mengantarkan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rizki jenis ini Allah khususkan bagi orang-orang mukmin. Allah SWT menyempurnakan keutamaan bagi mereka dan Allah SWT menganugerahkan bagi mereka surga di akhir kelak. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 11, Wallahu a'lam muradi. Dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah SWT memberikan rizki yang baik kepadanya. 5 tanda rizki yang berkah. Dalam pandangan Islam ada yang dinamakan berkah. Demikian juga terkait dengan rizki. Keberkahan rizki itu tidak bisa dijamin dari banyaknya harta. Lalu seperti apa sebenarnya rizki yang berkah dalam pandangan Islam itu? Rizki yang berkah biasanya dapat diketahui dari kecukupannya. Walaupun jumlahnya sedikit tapi tetap bisa memenuhi semua kebutuhan hidup. Jadi walaupun sedikit dari segi jumlah, tapi tidak menjadikan pemiliknya merasa kekurangan. Inilah 5 tanda rizki yang berkah. Yang pertama, harta yang berkah mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta yang berkah bisa memberi rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100, Wallahu a'lam muradi. Tidak sama yang buruk rizki yang haram dengan yang baik yaitu rizki yang halal. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Yang ketiga, harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan atau menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, Wallahu a'lam muradi. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik atau yang halal dan kerjakanlah amal yang soleh. Harta yang keempat adalah harta yang berkah akan membuat pemiliknya semakin bersyukur kepada Allah. Yang kelima adalah harta yang berkah dapat menghadirkan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Seseorang yang terbiasa mengonsumsi harta yang haram, maka jiwanya akan meronta-ronta, merasa tidak tenang tanpa diketahui apa sebabnya. Allah SWT sangat membenci harta yang haram dan pelakunya. Seseorang yang terbiasa menikmati harta yang haram, doanya tidak akan Allah terima. Hakikatnya rizki itu bukanlah semata hasil usaha manusia, tetapi salah satu bentuk kasih sayang Allah juga. Maka rizki yang diberkahi oleh Allah SWT tentu akan berdampak positif pula kepada hamba yang mendapatkannya. Semoga Allah SWT melimpahkan kita rizki yang berkah dan berlimpah hingga kita dan keluarga selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui keberkahan sholat tarawih di malam yang ke-10 ini, kita semua diberikan rizki oleh Allah SWT berupa kesenangan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.